Selamat pagi pemirsa televisi yang baru saja bergabung. Kali ini kita membahas topik yang sangat menarik soal sinusitis. Mungkin anak kita, bapak kita, ibu kita, atau saudara-saudara kita yang punya gejala-gejala soal sinusitis seperti umpamanya kita suka berdahaknya berlebihan, terus ingus selalu keluar berlebihan, sering sakit kepala berlebihan. Nah, mungkin ini merupakan hari yang sangat spesial bagi masyarakat atau pemirsa Serbis TV yang kebetulan punya gejala seperti itu. Di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Amsyah Akil, spesialis THT, yang akan menjelaskan soal sinusitis. Dok, mungkin bisa jelaskan, Dok, apa itu sebenarnya sinusitisnya dan gejalanya? Ya, jadi terima kasih Dr. Wahyudi. Sinusitis itu adalah suatu penyakit infeksi saluran nafas atas. Ya, seperti kita ketahui bahwa organ saluran nafas atas itu mulai dari hidung, ya, kemudian tenggorokan sampai masuk ke dalam paru-paru. Nah, rhinosinusitis adalah suatu infeksi saluran nafas yang menyerang organ yang bagian atas, hidung dan sinus. Oh, ya, hidung dan sinus. Mungkin barangkali pemirsa di sini ya mungkin tahu sinus dari kata barangkali belum pernah lihat ya, bagaimana itu sinus ya. Barangkali di gambar ini saya bisa tunjukkan. Ada gambarnya ya? Ada gambar, ya, ada gambar sinus ya. Kita lihat itu yang merah-merah itu ya. Itu sinus itu yang berada di dalam tengkorak kepala manusia. Jadi sinus itu sebenarnya adalah rongga udara, ya. Jadi kita punya kepala ini tidak full dengan tulang. Oh, ya, tidak full. Ada di situ rongga-rongga udara. Jadi kita lihat di situ di bagian pipi ada, kemudian dekat mata ada, kemudian di atas mata juga ada. Dan sebenarnya ada satu lagi yang di belakang. Ya, cuma di sini tidak kelihatan ya. Di situ. Nah, rongga-rongga yang berisi udara ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menyeimbangkan ya kepala kita. Jadi ini kepala, kalau tulang semua itu berat Pak, susah kita bawa ya. Tetapi dengan adanya rongga ini ya, itu akan menjadi ringan. Dan juga rongga ini berfungsi sebagai alat resonansi suara. Ya, resonansi suara. Kemudian rongga ini juga berfungsi untuk membersihkan ya cairan-cairan yang masuk ke dalam hidung ya, yang gunanya untuk menyapu kotoran-kotoran yang masuk ke hidung pada waktu kita bernafas. Nah, rongga udara ini dalam keadaan tertentu ini bisa terinfeksi ya, bisa terinfeksi. Nah, kemudian kalau dia terinfeksi dia akan terisi oleh nanah. Ya, nanah. Barangkali di gambar kedua itu bisa kita lihat ya. Di gambar kedua di mana ya. Nah, ini kita lihat gejala-gejalanya ya, gejala-gejala daripada sinusitis itu ya sesuai dengan itu tadi ya, letak sinus. Letak sinus dok ya. Jadi biasanya ada nyeri di bagian pipi, kemudian kalau dia menyerang sinus yang berada dekat bola mata bisa sampai nyeri di antara kedua belah mata, sampai kadang-kadang menyerang rongga mata sampai timbul pembengkakan. Oh begitu dong. Ya, mata. Nah, kemudian bisa juga menyerang sinus yang berada di atas kepala, sehingga biasa keluhannya orang itu biasanya sakit kepala ya, terutama pada pagi hari. Ya, pada waktu bangun tidur, kemudian aduh kenapa ini berat sekali, saya punya kepala sakit di sekitar sini. Atau kadang-kadang pasien itu mengeluh waktu sujud. Ya, seakan-akan full semua di sini di jidat ya. Ya, berat di kepala. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, kita lihat bahwa pada gambar selanjutnya kita lihat ya, itu rongga-rongga sinus itu tadi kalau dalam keadaan terinfeksi itu akan terisi oleh nanah ya. Ya, kita lihat itu nanah. Nah, nanah inilah yang membuat ini kepala terasa berat ya, kemudian menimbulkan penekanan ya, sehingga bisa kita rasakan seklinisnya sebagai nyeri pada daerah kepala dan dahi. Mendatangkan bau enggak itu dok? Sebenarnya ya, kalau kita lihat sinusitis itu ya bisa terjadi melalui dua cara ya. Melalui dua cara, bisa lewat infeksi yang pada hidung ya. Ya, itu yang kita sebut sebagai
rhinosinusitis kausa rhinogen, jadi lewat hidung, misalnya ada infeksi pada hidung, ya, ataukah orang-orang yang ada alergi, riwayat alergi, ya. Nah, biasanya gejalanya itu tidak terlalu mendatangkan bau, ya. Tetapi kalau kausanya itu berasal dari rongga mulut, ya, terutama pada bagian kalau ada kelainan atau ada gangguan kerusakan pada gigi, terutama bagian atas, ya, karena kita tahu bahwa sinus itu, ya, di dasar sinus itu berada tepat pada akar daripada gigi bagian atas. Jadi kalau dia ada infeksi, ya, pada gigi, itu biasanya itu mendatangkan bau yang sangat cairan yang sangat berbau, ya. Jadi kita bisa kenal ini kalau orang sinusitis, oh ini biasanya kausanya ini penyebabnya karena infeksi pada gigi kah ataukah karena infeksi pada rongga hidung. Berarti bisa dijelaskan dengan penyebabnya itu, Dok, ya. Ya. Namun untuk kebanyakan masyarakat mungkin akan bertanya, Dok, bagaimana penanganan awal kalaupun kena seperti yang tadi dokter jelaskan soal sinusitis melalui gigi ataukah melalui infeksi yang lain? Ya, penanganan awalnya itu biasanya yang kita sebut sebagai rhinosinusitis akut, ya. Rhinosinusitis akut itu biasanya terjadi pada orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh, terutama pada saat sekarang ini, ya, sehingga mudah flu. mudah terkena penyakit pada rongga hidung. Nah, kalau ini tidak ditangani segera, ya, bisa menyebabkan penjalaran infeksi pada sinus, ya. Nah, oleh karena itu terutama pada saat-saat ini, ya, harus dijaga ini daya tahan tubuh supaya tetap fit, terutama orang yang aktivitasnya tinggi, ya, terutama orang-orang yang mempunyai riwayat alergi. Oh, riwayat alergi, Dok. Riwayat alergi itu pemicu, ya, terjadinya sinusitis, ya. Nah, bila ada gejala-gejala ini, ya, segeralah cepat periksakan atau mungkin cepat diberikan pengobatan, ya, diberikan pengobatan, misalnya obat-obat anti flu, ya, anti sakit kepala, ya, atau antibiotik supaya ini tidak berlanjut, jangan dibiarkan, ya. Kalau dibiarkan itu biasa jadi kronis dan ini penanganannya lebih complicated lagi. Oh, ya. Bagaimana itu, Dok, penanganannya yang secara yang menurut dokter sendiri? Maaf, kita pindah ke topik sebelumnya, Dok, soal gigi. Itu kan banyak orang memandang enteng kalau giginya lagi rusak. Apa penyebab sehingga sinusitis dari gigi itu bisa berdampak terhadap sinus? Ya, secara anatomi kita lihat terutama pada... Apakah atas atau bawah, Dok? Pada gigi bagian atas, ya. Gigi bagian atas, terutama gigi geraham itu yang di bagian belakang, ya. Kita lihat di situ. Posisi daripada akar gigi geraham itu pas di dasar daripada sinus. Bahkan kadang-kadang ada orang pertumbuhan gigi gerahamnya itu terhambat sehingga tidak keluar lewat mulut tetapi tertanam di dalam sinus. Nah, inilah yang menyebabkan bisa jadi predisposisi timbulnya sinusitis. Tapi kausanya kausa dentogen, misalnya kausa gigi. Nah, kemudian bisa juga karena gigi yang sakit dibiarkan sehingga keropos, ya, tinggal sisa-sisa akar. Nah, sisa-sisa akar ini potensial untuk menyebabkan terjadinya penjalaran penyakit ke sinus, ya. Itu ataukah mungkin juga gigi yang setelah dicabut kemudian perawatannya kurang bagus, ya, itu bisa menyebabkan infeksi yang bisa menjalar ke rongga sinus, ya. Usia-usia yang rentan terhadap sinus ini apakah perempuan, laki-laki, atau muda atau tua? Secara umur itu semua predisposisinya sama, semua bisa terkena, ya, baik pada perempuan, laki-laki, ya, umur-umur tertentu juga, ya. Saya rasa di sekelompok umur juga bisa terkena, ya, terkena. Selain alergi, faktor situs apa, Dok, yang membuat gampang orang kena sinus? Nah, itu tadi, ya, selain faktor alergi, penyebab yang kausanya itu bakteri atau jamur, ya. Yang paling sering itu bakteri, ya, bakteri penyebabnya. Sehingga disarankan barangkali bahwa orang-orang yang karena kausanya ini sinusitis itu kebanyakan penyakit dasarnya itu, ya, berasal dari hidung dulu. Jadi infeksi flu biasa, kemudian kalau dibiarkan terus
sehingga timbul infeksi dari bakteri, ya bisa menyebar ke seluruh sinus sehingga menyebabkan gejala rhinosinusitis tadi. Rhinosinusitis yang menurut dokter ini merupakan penyakit daerah sinus ya dok ya? Iya. Itu pencegahan yang umum masyarakat bisa, apakah tidak ada pencegahan, anggaplah umpamanya P3K-nya ataukah apakah? Iya. Sebenarnya ini adalah penyakit yang bukan termasuk kegawat daruratan ya, sebenarnya bisa dicegah ini. Jadi itu tadi pertama kondisi faktor kondisi fisik ya tubuh. Jadi ini yang harus dioptimalkan ya, dioptimalkan sehingga dianjurkan barangkali kalau kita bisa berolahraga tiap hari lah ya. Kemudian orang-orang yang mempunyai faktor-faktor tertentu predisposisi misalnya alergi ya, diusahakan atasi alerginya ini ya, atasi alerginya dengan cara misalkan kalau di kamarnya atau di rumahnya ada sumber-sumber yang bisa menyebabkan tercetusnya gejala alergi seperti debu pada kasur, kemudian pada gorden, jendela atau AC ya, usahakan ini di maintenance dengan baik ya, misalnya dibersihkanlah seminggu 3 kali lah dibersihkan itu, atau kalau dia misalnya keluar ya untuk menjaga pakai masker lah supaya bisa mencegah daripada timbulnya gejala atau timbulnya penyakit infeksi pada hidung gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi dok, apa-apa ya dari anatomi penyebab sinus yang tadi dokter jelaskan, biar masyarakat lebih paham soal alat-alat apa yang digunakan di rumah sakit wisata UID, soal pencegahan dan penanganan daripada sinusitis ini dok. Penanganan daripada sinusitis ini ya kita tergantung dari berat ringannya penyakitnya ya. Jadi kalau misalnya tidak terlalu berat, jadi ini biasanya kita kondisikan dengan melihat hasil foto ya. Jadi sebagai tindakan awal itu ya biasanya kita obati dulu dia secara medikamentos. Jadi begitu kita diagnosis ini suatu rhinosinusitis kronis ya, kita obati dulu. Obati biasanya pengobatannya itu 2 minggu ya, 2 minggu. Nah, bila tidak memberikan respon pada pengobatan itu kita foto, kita lihat bagaimana keadaan sinusnya. Nah, kalau dilihat keadaan sinusnya, apakah ini memang diperlukan tindakan untuk operasi ya, untuk pembersihan daripada sinus, itu bisa kita lakukan ya. Nah, tindakan pada rhinosinusitis kronis atau tindakan operatif itu biasanya kita lakukan dengan melakukan tindakan namanya bedah sinus endoskopik fungsional ya, dengan menggunakan alat endoskopi ya, alat endoskopi. Mungkin ada gambarnya bisa ditayangkan barangkali. Oh ini ya, dok ya? Ini ya. Jadi kita ini sudah tidak melakukan lagi operasi-operasi yang seperti dulu kala, yang harus menggunakan pisau lah, dibuka dari luar ya, dari wajah, itu kita tidak gunakan lagi. Ini di rumah sakit wisata UID sudah ada dok? Ya, ini alatnya ini ya sudah ada ya, sudah ada. Jadi sudah mungkin dalam waktu dekat itu sudah kita bisa operasikan, gunakan ya. Jadi ini terdiri dari endoskopi, yaitu suatu alat yang bisa melihat ke dalam rongga hidung, terutama ke sinus. Jadi kita bisa alat dan kita bisa monitor lewat segala umur ini dok? Biasanya kita tergantung daripada alatnya ya. Alatnya. Nah, ini adalah juga tindakan-tindakan pencegahan ya yang kita bisa lakukan ya. Jadi kalau orang yang ingin supaya tidak berlanjut jadi kronis ya, atau menghindari faktor-faktor pencetus, misalnya terjadinya infeksi pada hidung, kita lakukan cuci hidung namanya. Oh, cuci hidung. Ya, cuci hidung. Ini bisa kita lakukan ya, cuci hidung. Jadi gampang sekali nih. Pemirsa yang mau cuci hidung ke dokter Amsar aja. Bisa dilakukan sendiri kok, kita bisa ajar ya. Jadi beli saja larutan NaCl ya, NaCl, kemudian
kemudian kita ganti ujungnya, kita taruh semacam ada alat khusus ujungnya, kemudian kita taruh kita semprotkan ke dalam hidung. Jadi misalkan sebelah kanan kita mau semprot, itu yang kanan di atas, baru buka kita mulutnya kita buka, disemprotkan di hidung kanan, airnya akan keluar lewat yang kiri atau lewat mulut. Ya. Dan ini sangat berguna sekali ya, berguna sekali. Dan ini memang kalau ya untuk orang-orang Muslim kan kita wudu ini sudah masuk sebenarnya pencucian hidung ini ya. Kalau kita membersihkan hidung itu harus dihirup ya. Ini sama, ini prinsipnya begitu untuk membersihkan hidung. Jadi ini untuk pencegahan supaya tidak terjadinya infeksi-infeksi pada rongga hidung yang bisa berkembang menjadi terjadinya rhinosinusitis. Ya. Terus yang poin 1, poin 2, poin 3 itu alat-alat yang digunakan. Pemirsa, itu alat-alat yang bisa kita gunakan untuk pembersih. Sederhana kok, bisa kita ajarkan di Poli THT di UIT kalau ada yang pemeriksa yang ingin datang ya untuk mempelajari, kita bisa ajarkan itu. Begitu ya. Pemirsa Celebes TV di mana saja Anda berada yang ingin konsultasi bersama Dr. Anca, ada nomor telepon yang akan tertera di layar TV. Dr. Anca tadi menjelaskan soal bagaimana sinusitis dan bagaimana cara membersihkan saluran sinus dengan sangat sederhana. Namun sebelumnya kita ikuti pariwara berikut ini untuk bisa lebih lanjut bersama Dr. Anca.